kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Minta tolong Immanuel Esra, bisa minta tolong untuk pimpin di dalam doa. Mari semuanya kita berdoa menghadap kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas segala berkat-Mu pada hari ini sehingga kami bisa melakukan aktivitas pada hari ini dengan baik. Dan pada hari ini ya Bapa, kami hendak mau menghadap kepadamu, hendak mau beribadah kepadamu, kiranya Engkau menolong kami supaya kami bisa beribadah pada hari ini dengan baik. Jagailah kami, sertailah kami, biarlah roh-Mu datang kepada kami, supaya kami bisa mengikuti ibadah pada hari ini dengan baik, dan bisa mempelajari firman-Mu pada hari ini dengan baik juga. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya, Ibu Natalia Ningrum. Monggo Ibu. Ya, terima kasih. Mari kita mau bersama-sama berdoa sebelum kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami semua bersyukur karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh bersama-sama beribadah walaupun secara online Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pujian yang sungguh memberkati kami, dan saatnya kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan mau berbicara kepada setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikannya maupun kami yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Izinkan saya memperkenalkan diri ya, karena kata pepatah kalau tak kenal maka tak sayang ya. Nama saya Natalia Ningrum, saya sudah menikah dan memiliki 3 orang putri. Nah, nanti kalau saudara-saudara ketemu saya di jalan, ya boleh menyapa saya Bu atau Mbak, silahkan ya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, beberapa kemarin ya, minggu kemarin, saya sempat membaca satu berita ya saudara-saudara. Mungkin saudara-saudara juga sudah banyak yang tahu ya berita tentang meninggalnya seorang mahasiswa ya dari salah satu universitas ternama di kota Solo ya. Ketika saya membaca profil dari anak ini, saudara, ternyata dia masih berusia sekitar 21 tahun, saudara ya. Masih terbilang sangat muda, saudara, tapi Tuhan sudah panggil dia. Saudaraku, yang terkasih dalam Tuhan, mungkin dia juga punya satu harapan bahwa dia akan suatu saat nanti dia akan menjadi seseorang yang bisa membanggakan orang tuanya. Demikian juga orang tuanya mungkin punya satu harapan bahwa nanti kelak suatu saat nanti anaknya akan bisa membanggakan dia menjadi anak yang berguna ya, saudaraku. Namun ternyata Tuhan berkata lain ya. Di semester yang ketiga dan di usia yang sangat muda, anak ini sudah dipanggil oleh Tuhan. Nah, saudara, yang saya mau katakan sore hari ini, saudara, hidup ini adalah sebuah kesempatan, saudara. Kalau saudara dan saya masih diperbolehkan atau masih diberi nafas kehidupan oleh Tuhan, itu adalah satu kesempatan buat kita, saudara. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Salah satunya apa? Salah satunya kita berbuah bagi Tuhan, saudara ya. Anak-anak Tuhan, dia harus menghasilkan buah. Ya, buah yang banyak, bukan hanya banyak, tapi juga buah yang tetap bagi nama Tuhan. Nah, sore hari ini saya mengambil satu judul, yaitu berbuah bagi Tuhan. Nah, untuk mendasari firman Tuhan pada sore hari ini, kita mau buka bersama-sama Alkitab kita dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Kalau saudara belum membawa Alkitab, saudara bisa mencatat, nanti saudara bisa membacanya. Ya, saya akan bacakan Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Begini bunyi firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apapun yang kamu minta dalam namaku, Tuhan akan memberikannya. Nah, saudara, ini adalah satu perintah. Ya. Berbuah adalah satu perintah dari Tuhan.
Tuhan mau supaya kita pergi dan menghasilkan buah, saudara. Berbuah itu artinya apa? Berbuah itu artinya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Misalnya, kita mengasihi sesama kita dengan kasih yang benar. Bukan kita mengasihi hanya kepada orang-orang yang mengasihi kita saja, tidak. Kita mengasihi kepada semua orang. Sama seperti Tuhan sudah mengasihi semua orang, saudara ya. Kita juga hidup menjadi berkat bagi sesama. Kalau kita beribadah yang benar ya. Hidup dalam kebenaran Allah ya. Tinggalkan dosa dan kita hidup dalam kebenaran Allah. Itu artinya kita berbuah, saudara. Kita menghasilkan buah-buah roh. Yang saudara bisa lihat nanti di Galatia pasal 5 ayat yang ke-22, saudara. Nah, saudaraku, sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan ya, kita harus hidup menghasilkan buah. Kalau kita tidak menghasilkan buah ya, kata Tuhan, kita akan menjadi kering dan kita akan dipotong dan akhirnya kita akan dicampakkan ke dalam api, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada sore hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana sih supaya kita dapat berbuah banyak, supaya buah kita juga tetap, saudara ya. Yang pertama kita mau belajar ya, supaya kita bisa berbuah banyak, kita harus melekat kepada Kristus. Kita harus melekat kepada Kristus. Yang pertama, saudara. Yohanes 15 ayat yang kelima, saudara. Dikatakan di sana seperti ini, saudara. Akulah pokok anggur, ini kata Yesus ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan Yesus menggambarkan dirinya adalah pokok. Dan kita anak-anak Tuhan adalah ranting. Nah, kalau ranting tidak menempel pada pokoknya, maka ranting itu akan menjadi kering dan tidak akan berbuah. Dia akan menjadi mati, saudara. Demikian juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita mau berbuah banyak, berbuah lebat, dan berbuah tetap, maka kita harus melekat kepada Tuhan. Kita harus membangun relasi yang baik dengan Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, melalui kita membaca firman Tuhan setiap hari, kita rajin berdoa setiap hari. Kita berdoa bukan hanya pada waktu makan atau pada waktu tidur saja, tapi kita berdoa setiap hari, saudara. Setiap saat kita berdoa, kita juga rajin mengucap syukur dalam segala keadaan. Bukan hanya mengucap syukur pada saat kita memperoleh sesuatu, bukan hanya mengucap syukur pada saat kita menang atau pada saat kita berhasil melakukan sesuatu, saudara, tapi mengucap syukur dalam segala keadaan kita, saudara ya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kekuatan kita dalam mengalahkan dosa dan hawa nafsu dunia dan ketenangan kita dalam menghadapi masalah dan kesulitan itu tergantung dari relasi kita dengan Tuhan. Kalau relasi kita dengan Tuhan semakin dekat, maka kita akan semakin bijaksana dalam memandang atau menghadapi kesulitan hidup kita. Kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, maka kita dapat melakukan hal-hal yang benar dan dalam hidup kita sehingga kita tetap berbuah, sehingga kita tetap menghasilkan buah apapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan kita, saudara. Jadi mari kita mau belajar untuk kita tetap melekat kepada Tuhan, untuk kita tetap hidup di dalam Tuhan, supaya kita bisa berbuah semakin banyak, saudara. Yang kedua, saudara, supaya kita bisa berbuah banyak dan buah kita tetap, yang pertama tadi kita harus melekat kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus memiliki akar yang kuat, atau dengan kata lain kita harus berakar di dalam Tuhan. Ya, akar yang kuat itu artinya kita harus memiliki iman percaya yang penuh kepada Tuhan. Semakin kita percaya kepada Tuhan, semakin kita dapat melewati kesulitan dalam hidup kita, saudara. Misalnya, ya, kesulitan-kesulitan yang saat ini mungkin saudara sedang alami ya, dalam studi saudara yang semakin hari mungkin semakin bertambah susah ya, dengan sistem pembelajaran yang belum stabil ya, kadang PTM, kadangkala online ya, yang kadangkala kita menghadapi banyak sekali tugas-tugas ya, yang kadangkala sulit untuk diselesaikan ya karena kita nggak ngerti ya, saudara. Kita mengalami banyak kesulitan, saudara. Belum lagi hal yang lain, saudara. Namun jika kita memiliki akar yang kuat di dalam Tuhan, kita memiliki iman percaya yang penuh kepada Tuhan, maka kita dapat melewati setiap kesulitan dalam kehidupan kita, saudara.
Dan kita akan tetap mengalami pertumbuhan, bahkan kita akan tetap menghasilkan buah sekalipun kita berada di masa-masa yang sulit. Sekalipun kita berada dalam kondisi yang tidak menyenangkan, saudara, kita akan tetap menghasilkan buah. Masa depan saudara akan indah dan cemerlang, ya. Kita dapat meraih bersama-sama dengan Tuhan. Miliki iman percaya yang penuh kepada Tuhan, berakar di dalam Tuhan, agar kita bisa berbuah lebat, agar kita bisa berbuah banyak, menghasilkan buah untuk Tuhan. Yang ketiga, saudara, selain kita melekat kepada Tuhan, memiliki akar yang kuat, agar kita bisa berbuah banyak, ya saudara, kita juga harus membuang semak duri dalam hidup kita, saudara. Saudara, tahukah saudara bahwa petani itu paling benci dengan yang namanya semak duri? Kenapa? Karena semak duri itu bisa menghambat pertumbuhan dari tanaman, sehingga tanaman itu nggak bisa bertumbuh dan nggak bisa berbuah, saudara. Nah, saudara, dalam hidup kita, semak duri itu digambarkan seperti dosa. Dosa yang melekat dalam diri kita, itu adalah semak duri dalam hidup kita. Iri hati, nggak suka lihat orang yang lebih berhasil dari kita, ya. Kesombongan, egois, hawa nafsu dunia, ya, percekcokan, pertengkaran, ya, hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya, hal-hal yang berhubungan dengan dosa, itulah semak duri dalam diri kita, saudara, yang seharusnya kita buang, yang seharusnya kita bersihkan, sehingga kita bisa menghasilkan buah. Kalau semak duri itu nggak kita bersihkan, semak duri itu nggak kita bereskan, saudara, maka kita tidak akan pernah bisa berbuah. Kita nggak akan pernah bisa bertumbuh, saudara, ya. Maka dari itu kita harus membuang semak duri itu, saudara. Mungkin secara manusia kita nggak mampu, kita nggak bisa membuangnya sendiri. Kita butuh Roh Kudus, kita butuh Tuhan untuk membuang itu. Minta Tuhan, minta Roh Kudus untuk cabut setiap akar kepahitan dalam diri kita, kekecewaan, akar dosa dalam diri kita itu minta Tuhan cabut, minta Tuhan bersihkan setiap hari dalam hidup kita, supaya kita bisa berbuah lebat, saudara, ya. Para petani itu setiap hari akan datang ke kebun, saudara, untuk mencabuti semak-semak duri yang mungkin melekat pada tumbuhan, saudara, supaya tumbuhannya bisa berbuah lebat, saudara. Demikian juga dengan hidup kita. Kalau kita mau berbuah lebat, maka kita harus mencabut semua semak-semak duri dalam hidup kita, akar-akar dosa, hal-hal yang membuat dosa. Setiap hari kita minta Tuhan untuk menguduskan hidup kita, supaya kita bisa bertumbuh dan menghasilkan banyak buah, saudara. Sehingga kita nggak tahu, saudara, kapan Tuhan akan menjemput kita, saudara. Kita nggak tahu kapan maut akan datang, saudara. Namun satu hal yang pasti, ya saudara, selama masih ada kesempatan, mari kita mau gunakan kesempatan itu untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan, berbuah yang banyak bagi Tuhan, berbuah yang lebat bagi Tuhan, saudaraku. Jika Tuhan mendapati kita berbuah lebat, maka kita akan mendapatkan upah yang besar di surga, saudara. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Selama kita masih hidup, mari kita mau gunakan kesempatan itu untuk kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, berbuah bagi Tuhan, saudara. Kalau kita berbuah bagi Tuhan, maka Tuhan akan memberkati setiap hidup kita, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Nah, saudara, mari kita mau belajar 3 hal ini, saudara. Kita mau melekat kepada Tuhan, kita mau berakar di dalam Tuhan, kita mau membersihkan hidup kita dari dosa-dosa yang melekat dalam hidup kita, sehingga kita akan tetap berbuah, kita akan tetap bertumbuh, dan bukan hanya bertumbuh dan berbuah lebat saja, saudara, namun kita juga akan semakin diberkati oleh Tuhan. Studi kita semakin diberkati Tuhan, masa depan kita semakin diberkati Tuhan, hidup kita semakin diberkati Tuhan, dan apapun yang kita lakukan akan semakin diberkati oleh Tuhan, karena kita hidup menyenangkan hati Tuhan, berbuah bagi Tuhan, hasilkan buah yang banyak bagi Tuhan, maka upah yang besar menanti saudara dan saya di surga. Hidup ini adalah kesempatan. Mari, saudara, gunakan kesempatan ini untuk berbuat yang terbaik bagi Tuhan, menghasilkan buah yang banyak bagi Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup saudara. Mari, saudara, kita mau bersama-sama tundukkan kepala kita. Saya tidak akan memanjang lebarkan firman Tuhan pada saat sore hari ini, saudara. Kita mau tundukkan kepala kita. Kalau mungkin di antara saudara masih menyimpan semak-semak duri dalam hidup saudara, masih ada dosa di dalam hidup saudara, mari saat ini kita mau bereskan di hadapan Tuhan, saudara, supaya kita menjadi anak-anak muda yang
selalu bertumbuh di dalam Tuhan, bahkan berbuah banyak di dalam Tuhan, menghasilkan buah yang tetap di dalam Tuhan, sehingga hidup kita sebagai anak-anak muda akan semakin diberkati oleh Tuhan. Mari saudaraku, kita mau belajar malam hari ini untuk melakukan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saya mohon dengan hormat Ibu Pendeta Rakel Kristanti akan berdoa untuk firman Tuhan pada saat sore hari ini. Mari kita akan tunduk kepala dan kita akan berdoa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur sore hari yang indah ini Tuhan. Engkau memberikan kemenangan buat kami, kemenangan dari kemalasan kami, kemenangan dari sakit penyakit, sehingga kami boleh hadir di ibadah walaupun secara online. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk pujian yang sudah kami dengar bersama dan sangat memberkati kami, dan biarlah ini boleh menjadi komitmen kami untuk kami boleh mengiring Tuhan selama kami hidup. Biarlah kami boleh mengiring Tuhan, dan biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan di dalam setiap kehidupan kami. Dan demikian juga kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat sore hari ini. Terima kasih untuk hamba-Mu, Ibu Natalia Ningrum, yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan, yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan akan terus memberkati Ibu Natalia dalam pelayanannya, di dalam keluarganya, dalam setiap usahanya. Tuhan, anak-anaknya juga Tuhan akan memberkati. Demikian juga untuk setiap kami yang sudah diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, ajar kami supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, dan ajar kami biarlah firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, bertumbuh dalam kehidupan kami, dan kami belajar melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, inilah kerinduan kami boleh menghasilkan buah, dan kami tahu kalau kami bisa menghasilkan buah bukan karena usaha kami yang kami lakukan, tetapi semua karena campur tangan Tuhan. Ajar kami untuk kami boleh terus menempel kepada firman-Mu, kepada Tuhan, agar kami boleh memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, dan relasi itu kami bangun selalu Tuhan. Kau juga akan tolong kami supaya kami bertumbuh, berakar di dalam Tuhan, sehingga kami boleh menjadi kuat. Pengajaran firman Tuhan kami dapatkan, dan ajar kami untuk kami boleh juga membersihkan setiap akar-akar rumput ataupun dosa-dosa yang ada di dalam setiap kehidupan kami, agar kami boleh bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada tugas yang harus kalian kerjakan untuk ibadah ini. Oke. Ya. Yang pertama, bagaimana supaya kita bertumbuh dan berbuah bagi Tuhan? Ya, sebutkan ketiga tadi. Dari ketiga itu, yang kalian anggap yang paling mudah yang mana? Yang paling susah yang mana? Oke. Oke, terima kasih. Kalau sudah jelas, nanti silahkan tugasnya dikirim ke Bu Rahel ya. Oke, terima kasih banyak untuk sore hari ini. Dan sebelum itu kita akan menutup. Eka, masihkah aktif di sini Eka? Mana ada Eka? Ya, Bu. Oke, Eka tolong untuk menutup di dalam doa ya Eka ya. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, ya Allah Bapa kami, Putra Roh Kudus, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami semua ya Tuhan, keluarga SMK Negeri 9 Surakarta ya Tuhan, untuk melakukan ibadah online pada sore hari ini Tuhan Yesus. Ya Tuhan, terima kasih kiranya kami ucapkan ya Tuhan kepada Bu Natalia dan Bu Rahel ya Tuhan untuk menyediakan tempat, dan kakak-kakak kami yang sudah menyediakan tempat untuk Google Meet ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman yang berbuah, menjadi semakin dekat dengan Engkau Tuhan melalui firman-Mu pada hari ini Tuhan. Di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus, kami minta ampun dalam dosa kami. Haleluya. Amin.
Amin. Terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas kalian hari ini. Tetap semangat, tetap sukacita, berkat Tuhan melimpah buat kita semua. Amin. Oke, thank you semuanya.